Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal coba buka-buka lagi buku sejarah. Tapi kita nggak akan baca halaman yang itu-itu aja. Kita bakal bongkar cerita-cerita yang mungkin sengaja dilewatin, yang jarang banget dibahas, padahal justru itu yang ngebentuk kita sekarang. Coba deh, tanyain ke diri sendiri, apa benar cerita yang kamu tahu itu udah versi lengkapnya? Anggap aja episode kali ini tuh kayak nonton deleted scenes-nya sejarah Indonesia. Bagian-bagian krusial yang dulu dipotong, padahal justru itu yang ubah alur ceritanya. Siap? Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita bakal mulai dari mitos-mitos nasional yang paling sering kita dengar. Saking seringnya diulang-ulang, sampai kita anggap itu udah pasti benar. Padahal, belum tentu. Nah, ini dia nih, yang pertama dan paling legendaris. Kalimat dijajah 350 tahun. Faktanya, ini tuh sebenarnya catchphrase politik dari Bung Karno. Tujuannya, buat bakar semangat perjuangan. Keren banget sih sebagai slogan, tapi kalau dilihat dari kacamata sejarah, ceritanya nggak sesimpel itu. Jadi gini, poin pentingnya tuh, penjajahan itu nggak terjadi serentak di seluruh Nusantara. Coba deh kita lihat lini masanya. Tahun 1596, Belanda datang itu niatnya buat dagang, bukan langsung mau jajah. Ambisi kolonialnya baru bener-bener mulai pas VOC dibentuk. Bahkan, sampai awal tahun 1900-an, daerah kayak Aceh dan Bali itu masih berdaulat, masih perang habis-habisan lawan Belanda. Konsep Indonesia sebagai satu negara itu baru lahir tahun 1945. Jadi angka 350 tahun itu, ya penyederhanaan yang luar biasa. Kalau tadi kita udah ngomongin mitos soal waktu, sekarang kita geser ke simbol. Siapa sangka, cerita di balik bendera kebanggaan kita juga punya plot twist yang gak kalah seru. Ini nih yang seru. Pas kita baru merdeka, tahu nggak? Monaco protes keras. Mereka bilang bendera kita itu jiplak punya mereka dan minta kita ganti warna. Tapi kita nggak diam aja. Indonesia ngebales dengan fakta sejarah. Tunggu dulu. Panji merah putih kami ini udah ada dari zaman Majapahit tahun 1292. 5 tahun sebelum bendera kalian ada. Akhirnya Monaco pun nerima fakta itu. Bedanya sekarang ya cuma di rasio benderanya aja. Punya kita 2:3, punya mereka 4:5. Sekarang kita geser dari simbol ke manusianya. Ke orang-orang yang perannya itu krusial banget, tapi namanya sering banget kelewat dari buku-buku pelajaran sekolah. Kamu pasti sering banget kan lihat foto proklamasi. Tapi, pernah kepikiran nggak siapa orang di balik kameranya? Kenalan nih sama Frans Mendur, orang yang menyelamatkan bukti visual paling penting dari lahirnya bangsa kita. Coba bayangin ini tegangnya kayak apa. Baru aja proklamasi, tiba-tiba tentara Jepang datang mau ngancurin semua bukti. Frans Mendur dan kakaknya ada di situ. Dengan pikiran yang super cepat, Frans bohong. Dia bilang negatif filmnya udah disita. Padahal, roll film itu udah dia kubur diam-diam di bawah pohon di halaman kantor. Ini tuh kayak nyembunyiin hard disk data penting pas lagi ada penggerebekan. Berkat keberanian dan kecerdasan sepersekian detiknya itu, kita semua hari ini bisa lihat momen paling bersejarah itu. Nah, pahlawan kita berikutnya ini datang dari latar belakang yang sama sekali nggak kepikiran. Namanya Ketut Tantri, seorang perempuan kelahiran Skotlandia, keturunan Viking, yang justru jadi salah satu corong perjuangan revolusi Indonesia. Queen Tut Tantri ini bisa dibilang influencer kemerdekaan pertama kita di panggung dunia. Dia pakai kemampuannya berbahasa Inggris di radio perjuangan Bung Tomo buat ngelawan propaganda Belanda. Lewat suaranya, dunia jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kampanyenya bahkan sukses bikin mahasiswa di Australia demo buat dukung Indonesia. Keren banget, Kang? Pahlawan lintas negara? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti dan jujur mungkin yang paling tragis. Kita akan bahas seorang jenius, seorang visioner, arsitek dari gagasan bernama Republik Indonesia yang namanya justru berusaha dihapus dari sejarah bangsanya sendiri. Coba, resapi dulu kalimat ini. Jauh sebelum tokoh-tokoh besar lainnya, bahkan sebelum kata Indonesia itu populer, orang pertama yang menulis dan mempopulerkan konsep sebuah republik untuk Nusantara, itu adalah dia. Bukan Soekarno, bukan Hatta, tapi Tan Malaka. Ide yang kita nikmati sekarang ini berawal dari kepolanya. Kehebatannya itu bukan cuma soal ideologi loh, dia itu seorang analis politik yang visinya gila, tajam banget. Jauh sebelum kejadian, di bukunya Narda Republik Indonesia, dia nggak cuma ngusulin bentuk negara republik, tapi udah bisa ngeramalin dengan akurat kalau perang Pasifik antara Jepang dan Amerika itu bakal pecah. Ini bukti pemikirannya jauh melampaui zamannya. Dan disinilah letak ironi paling pahit dari hidupnya. Dia yang melahirkan idenya. Dia yang ngabisin hidupnya buat lari dari satu negara ke negara lain, diburu karena gagasannya dianggap berbahaya. Dan pada akhirnya, plot twist paling menyakitkan, dia tewas bukan di tangan penjajah, tapi di tangan tentara dari republik yang dia impikan. Sebuah pengkhianatan sejarah yang luar biasa pedih. Setelah dengar semua ini, pasti pertanyaan besarnya cuma satu. Kenapa? Kenapa kisah-kisah sepenting ini, terutama kisah seorang Tan Malaka, kok nggak jadi cerita utama di pelajaran sejarah kita? Jawabannya rumit. Sejarah itu seringkali ditulis oleh para pemenang. Narasi resmi sebuah negara itu dibangun untuk tujuan tertentu. Nah, dalam prosesnya, tokoh-tokoh yang dianggap nggak sejalan sama narasi penguasa, ya sengaja dikesampingkan, dikecilkan, bahkan dihapus. Cerita mereka jadi sekedar catatan kaki yang terlupakan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini?
Sejarah itu nggak pernah selesai ditulis. Selalu ada lapisan baru yang bisa kita gali. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang kita tahu, tapi siapa lagi pahlawan yang terlupakan. Kisah tersembunyi apa lagi yang masih nunggu untuk diceritakan. Teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti mencari.